Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my friends, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Senang sekali saya Maya Afidata dapat menjumpai my friend kembali tentunya di YouTube My Edutainment TV channel. Seperti janji Maya di video yang sebelumnya, bahwa di video ini Maya akan buat tentang pembahasan tentang apa itu misi jiwa, tugasnya bagaimana, dan ya seputar misi jiwa. Langsung aja ya. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa yang saya sampaikan ini berdasarkan apa yang saya pelajari dari berbagai sumber dan dari pemahaman-pemahaman setiap kejadian dari pengalaman hidup yang kemudian saya coba untuk merangkumnya. Jadi kalau ada kekurangan mohon dimaafkan, mungkin bisa untuk ditambahkan jika memang ada yang perlu ditambahkan. Silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Misi jiwa itu sendiri adalah tugas dari Allah yang harus kita jalankan di dunia ini, yang sebelumnya sudah kita buat perjanjiannya pada saat kita belum dilahirkan, bahwa nanti kelak ketika kita di dunia kita mau ngapain nih. Ya begitulah kurang lebihnya. Nah, kalian pernah nggak terpikir ketika mendapatkan satu ujian, lalu kita seperti mendapatkan jawaban dari dalam diri ya, pas kejadiannya itu sudah berlalu gitu. Oh, jadi ini ya maksud dari Tuhan. Oh, ternyata pesan ini yang ingin Tuhan sampaikan ke kita. Oh, ternyata aku kehilangan itu, aku justru mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi, dan lain-lain. Nah, biasanya semua itu memang kita sadari dari sebuah ujian atau cobaan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi ya kayak mesti digetok dulu nih baru sadar ya. Nah, biasanya nih kalau belum sadar ya, ini biasanya siklusnya akan terus berputar sampai kita paham nih, sampai kalian paham nih maksud dari cobaan itu buat apa sih, terus pesan yang ingin Tuhan sampaikan tuh buat apa sih gitu. Jadi kalau udah kejadian baru kita sadar deh gitu. Nah, setelah kita spiritual awakening ya, biasanya alarm penyadar itu berbunyi lebih cepat gitu, alias kita bisa lebih sadarnya tuh lebih cepat. Jadi kalau ada sentilan-sentilan sedikit dari Tuhan, kita langsung merasa gitu loh, oh berarti ada sesuatu yang salah nih dalam diri kita, dalam perbuatan kita. Jadi kayak langsung cepat dapat kesadaran seperti itu gitu. Kalau saya ya, misalnya ya, saya kalau lupa sedekah gitu ya, biasanya suka ada yang hilang, entah itu uang atau rezeki yang gak jadi dateng gitu loh. Terus baru saya nggak, oh iya ya berarti aku lagi kurang sedekah gitu. Atau ketika saya tergantung atau terlalu melekat pada anak atau pada pasangan gitu ya, pasti habis itu mereka melakukan pola-pola aneh yang akhirnya ngingetin ke saya gitu loh. Oh iya ya, saya nggak boleh terlalu berlebihan gitu, bahwa mereka itu juga kan titipan Allah, mereka juga punya masing-masing ya karakternya gitu ya. Jadi saya juga nggak boleh terlalu melekat, sekalipun itu anak atau pasangan kita sendiri. Yang saya sadari di sini ya, berarti Allah tuh cemburu ya. Allah itu ingin saya lebih dekat lagi sama Allah ketimbang sama yang ada di dunia ini. Itu sih yang biasanya jadi alarm saya ketika ada sentilan, ya udah langsung sadar seperti itu. Tapi ada nih orang-orang yang belum bisa menyadari ya, jadi membutuhkan orang lain yang akhirnya ketika dia sudah
tersadar dan bisa membantu orang lain, mungkin bisa disebut dengan healer ya. Nah, orang-orang itu membutuhkan healer ini nih, orang lain untuk membantu menemukan misi jiwanya, untuk belajar memahami maksud dan pesan dari Tuhan dan kembali lagi kepada Tuhan dengan sepenuh hati atau jiwanya. Jadi nggak cuma di mulut aja aku pasrah, aku terserah Tuhan, tapi di hatinya masih menyimpan sesuatu, itu masih belum bisa ya. Orang-orang yang terpilih nih mengemban misi jiwa ditempa dulu nih sedemikian rupa, karena tugas misi jiwanya itu nanti adalah salah satunya yang membantu orang-orang. Jadi dia harus tahu dulu nih, dia harus ngerti dulu, harus paham dulu. Jadi dikasih cobaan-cobaan yang seperti itu. Nanti akan ada waktunya ya, tanpa kita sadari juga akhirnya menemukan orang-orang yang masih berada dalam kebingungan untuk menemukan misi jiwanya. Orang-orang yang antara sadar dengan tidak sadar sedang berjuang dalam keputusasaan. Jadi ya itu, dirinya sendiri harus ditempa dulu dan harus sadar bahwa dia memiliki tugas, yaitu punya misi jiwa. Nah, orang-orang yang memiliki misi jiwa biasanya akan menginspirasi orang lain. Dia akan sangat peduli terhadap orang lain, terhadap alam sekitar ataupun lingkungan, baik itu yang terdekat maupun yang lebih jauh lagi. Nah, ini biasanya mengemban tugas untuk menjaga, mengurusi orang-orang yang semesta kirimkan untuk dibantu. Jadi bisa jadi itu adalah orang yang terdekat yang memang harus dia bantu kayak gitu. Contoh kalau dari pekerjaan ya, seperti seorang healer ya, konsultan gitu, seorang psikolog juga bisa, seorang dokter atau perawat atau tim SAR ya, yang mengemban misi kemanusiaan ya, menolong banyak orang. Terus guru yang tanpa pamrih mendidik murid-muridnya. Ada juga penulis yang menginspirasi melalui tulisan-tulisannya dan lain sebagainya ya. Kalau dibilang siap atau tidak siap, semua itu biarkan waktu yang berjalan. Saya dulu awalnya juga bingung ya, gak paham dan melakukan penolakan, sampai suatu saat saya ke-trigger dengan satu masalah besar yang membuat saya merasa Tuhan tidak adil, hidup saya hancur, saya benar-benar berada dalam keputusasaan. Sampai akhirnya saya di titik menyerah dan ya akhirnya menerima gitu loh, menyadari semuanya, kemudian menerima apa yang menjadi tugas saya ini gitu. Tapi nggak sampai situ sih. Saya setelah itu juga mulai ya banyak belajar lagi. Kalau bedanya yang sekarang ini belajarnya itu udah dengan kesadaran gitu yang saya miliki. Jadi saya tahu apa yang menjadi kebutuhan saya, apa yang harus saya pelajari gitu. Kalau dulu kan kayak belajar tapi kitanya nggak sadar, kitanya cuek. Ternyata itu semesta sedang mengajarkan kita sesuatu hal gitu. Nah, ringkasnya, orang yang menjalankan misi jiwa harus sudah bisa menerima dirinya sendiri terlebih dahulu secara spiritual. Menanamkan dan menumbuhkan keimanan di dalam hati, mengalahkan hawa nafsu, mendidiknya agar sesuai dengan petunjuk Allah, dengan jalannya Allah. Terus kita harus konsisten dalam keimanan dan takwa, serta berlaku baik dalam setiap perbuatan, menjadi ciri dari keberhasilan proses pembersihan jiwa kita, yang akhirnya akan menemukan manisnya keimanan.
Jadi kalau sudah memiliki iman, percaya sepenuhnya kepada Tuhan walaupun keadaan susah gimana, tapi kalau sudah yakin dan benar-benar percaya Tuhan, maka itu jadi nggak pernah takut ya, karena ada Tuhan, percaya Tuhan gitu ya untuk menjalani semuanya. Baiklah my friend, terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan untuk next video Maya akan membahas tentang tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang sudah menemukan misi jiwa itu apa aja. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lain. Bye-bye.